Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini atau siang hari ini, saya akan mencoba menjawab interview dari Bapak Agus dalam rangka tugas PPG. Yang pertama, mengapa siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran? Beberapa faktor yang menimbulkan motivasi dalam belajar itu biasanya berkaitan dengan atau imtak atau kemampuan dasar dari peserta didik, gitu ya. Biasanya siswa yang memang tidak atau kurang terhadap pelajaran tersebut, maka dia secara otomatis akan tidak terlalu termotivasi. Tapi siswa yang memang gampang memahami atau mudah terhadap pelajaran itu biasa akan termotivasi atau bersemangat untuk belajar. Itu dari faktor intern siswa. Di sisi lain mungkin juga dari tenaga pendidiknya yang kurang menarik dalam menyampaikan pembelajaran, berkaitan dengan penguasaan materinya, penyampaian materinya kurang menarik, kemudian model atau strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran juga kurang menarik, medianya kurang menarik, sehingga itu juga akan menurunkan motivasi belajar peserta didik atau siswa. Termasuk juga sarana dan prasarana. Jadi biasanya semakin banyak atau semakin lengkapnya sarana pendidikan, maka semangat belajar itu akan tinggi. Makanya sekolah-sekolah atau madrasah akan terus mengembangkan sarana yang bagus, sarana yang mendukung untuk meningkatkan motivasi belajar. Termasuk juga peningkatan kompetisi bagi pengajar atau guru dalam menyampaikan materi pembelajaran atau melaksanakan proses pembelajaran. Biasanya sekolah-sekolah itu melaksanakan IHT, in-house training, berkaitan dengan kurikulum, RPP, dan lain sebagainya. Itu dalam rangka meningkatkan motivasi belajar dan juga bisa juga memberikan pemahaman terhadap siswa tentang pentingnya belajar. Biasa ini dilakukan oleh guru-guru BK untuk bisa meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan mengapa siswa kesulitan dalam belajar, tapi juga kurang perhatian dari guru. Ya. Kesulitan belajar sama halnya dengan motivasi belajar, tetapi kesulitan belajar itu biasanya adalah faktor, saya sering memandangnya faktor genetik ya. Faktor genetik itu maksudnya kemampuan atau intelijensi siswa itu tidak cenderung terhadap pelajaran tersebut. Seperti yang dominan kesenian, ketika dia seni gitu, ketika belajar yang eksak maka dia akan susah untuk belajar. Sebaliknya, orang yang eksak biasanya sulit untuk belajar seni, walaupun ada kombinasi keduanya. Jadi faktor bakat dan minatnya terhadap pelajaran itu yang biasanya menimbulkan kesulitan dalam belajar. Dan juga mungkin juga perhatian dari guru terhadap siswa yang kurang merata atau dalam hal pemahaman karakter peserta didik, sehingga guru menganggap siswa dalam kelasnya itu homogen gitu, sama gitu. Tetapi itu salah seharusnya, kecuali di kelas-kelas unggulan biasa memang homogen ya, daya serapnya sama, minatnya sama, dan lain sebagainya. Tapi kalau kelas-kelas umum siswa itu heterogen, ada yang daya serapnya tinggi, rendah, sedang. Itu perlu perhatian dari guru, sehingga
Mungkin siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar bisa dibantu untuk lebih dibimbing, lebih untuk bisa tidak tertinggal dari siswa-siswa yang lain. Yang ketiga, mengapa relasi guru dan siswa kurang terjalin dengan baik. Begitu juga dengan hubungan dengan orang tua. Relasi guru dan siswa kurang baik biasanya adalah karena miskomunikasi atau persepsi yang berbeda antara guru dan siswa. Biasanya guru-guru yang tidak bisa berelasi dengan siswa dengan baik adalah guru-guru yang komunikasinya satu arah. Artinya tidak terlalu memperhatikan siswa. Begitu juga sebaliknya, siswa yang komunikasinya satu arah juga kurang memperhatikan karakteristik guru. Dianggap guru itu sama, sehingga kadang terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Itulah yang membuat relasi kurang baik. Sama halnya dengan orang tua. Banyak faktor yang menyebabkan hubungan dengan orang tua itu tidak baik ya. Biasanya orang tua yang jarang ke sekolah atau jarang bertanya kepada guru atau wali kelasnya, sehingga orang tua tidak tahu berkaitan dengan kondisi orang tua bagi gurunya dan kondisi guru bagi orang tuanya. Itu biasanya miskomunikasi adalah ketidakmauan dari guru, siswa atau orang tua untuk berkomunikasi ya, yang menganggap bahwa orang tua sudah menyerahkan kepada sekolah ya, monggo terserah sekolah, atau sebaliknya bahwa ini kepentingan di sekolah dan orang tua nggak perlu tahu. Itu yang salah. Yang benar adalah harus setiap guru, wabil khusus wali kelas itu punya relasi yang cukup baik dengan orang tua. Dengan adanya relasi yang baik, maka tujuan pembelajaran dari setiap peserta didik atau siswa itu akan tercapai. Yang keempat, mengapa guru sulit menerapkan model-model pembelajaran inovatif? Banyak hal. Pertama, dari gurunya itu biasanya guru-guru old itu memang susah untuk berinovasi karena mereka sudah berada zona nyaman dan merasa mungkin expired lah bahasanya itu. Tapi tidak semua guru generasi tua itu tidak mau belajar. Banyak juga yang mau beradaptasi. Tetapi guru-guru muda biasanya lebih banyak mau melaksanakan model-model pembelajaran inovatif, walaupun ada juga yang tidak mau. Yang kedua adalah faktor kemampuan dari guru itu sendiri ya terhadap pemahaman tentang model-model pembelajaran inovatif, sehingga bagaimana mau menerapkan kalau dia belum memahami model-model pembelajaran inovatif. Yang ketiga, mungkin juga karena terbatasnya sarana di sekolah atau di madrasah tersebut, sehingga mungkin seperti proyektor, komputer itu belum tersedia, sehingga atau akses internet yang belum tersedia sehingga belum bisa dilaksanakan. Yang kelima, mengapa guru belum dapat memberikan soal evaluasi yang menerapkan HOTS? Guru-guru yang tidak bisa menerapkan soal HOTS biasanya adalah guru-guru yang berada di sekolah umum yang secara daya serap itu heterogen, sehingga ketika semuanya diterapkan soal HOTS, beberapa siswa kebanyakan belum mampu, kecuali di sekolah atau madrasah unggulan itu biasanya ya mampu. Ini terjadi di sekolah-sekolah pinggiran, pinggir-pinggir kota atau sekolah-sekolah swasta yang memang orientasi akademiknya masih rendah. Tetapi di sekolah-sekolah unggulan saya kira bisa gitu. Jadi dari siswanya memang belum mampu untuk berpikir hot. Kadang juga dari gurunya memang yang belum memahami kriteria soal HOTS. Mungkin KKO-nya masih sembarangan, hanya sekedar menjelaskan, sekedar menyebutkan, dan lain sebagainya. Soal-soal HOTS kan biasanya adalah pada ranah kognitif level C4 ke atas ya. Ada yang menyebutkan juga sampai dari C3 sampai C5 gitu. Tapi sering guru itu hanya pada levelan C1, C2, C3 saja.
karena mungkin lupa pada waktu kuliah sudah belajar tentang taksonomi DOM itu. Ya, itulah yang terjadi. Ya, karena pemahaman tentang soal hot itu sendiri yang belum. Dan biasanya kalau dari sekolah mewajibkan, biasanya juga bisa. Terus yang keenam adalah mengapa guru belum menerapkan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Ya, teknologi atau inovasi biasanya berkaitan dengan jaringan internet. Ya, di sekolah-sekolah yang jaringan internetnya terbatas biasanya akan kesulitan ketika menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi dan inovasi. Tetapi maka yang harus dilakukan adalah guru bisa memfasilitasi dirinya sendiri untuk bisa menggunakan minimal ya komputer, internet dalam proses pembelajaran. Tapi dengan zaman sekarang ya, rata-rata guru dipaksa dengan adanya COVID itu menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran daring seperti Zoom, kemudian WA, Telegram, web learning ya, atau e-learning ya, mungkin karena faktor kepepet sehingga banyak yang bisa gitu. Tetapi kalau zaman-zaman sebelum COVID mungkin agak susah. Saya mengamati beberapa guru terutama di sekolah atau di madrasah sekarang sudah tidak terlalu asing dengan bahasa teknologi dan inovasi. Saya kira kedepannya guru-guru muda terutama mungkin sangat lekat dengan teknologi. Mungkin itu sekedar jawaban dari saya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari saudara Agusal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.